Bab 66 Sekte Darah 7 Bulan. Setelah menguasai kekuatan dari Gunung Petir Langit, Jitian mengikuti petunjuk yang dibisikkan oleh kristal warisan ke arah barat daya, menuju tempat yang hampir tak tercatat dalam sejarah, Lembah Bulan Berdarah. Disinilah bersemayam sekte rahasia yang namanya dilarang disebut di dunia kultivasi, Sekte Darah 7 Bulan. Sekte ini tak pernah tampil di permukaan. Mereka adalah bayangan dari bayangan, menyusup ke dalam kerajaan, istana, bahkan sekte besar, mengatur dunia dari balik layar. Menurut legenda, mereka adalah penyimpan warisan darah abadi, kekuatan yang ditanam dari darah para pendiri dunia, termasuk mereka yang dulunya disebut dewa. Namun, untuk mencapainya, Jitian harus melintasi gerbang darah ilusi, portal gaib yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang pernah merasakan kematian tapi tidak mati. Saat mendekat, tubuh Jitian tiba-tiba terasa ringan, pandangannya berputar, dan dalam sekejap, ia sudah berada di tengah medan perang. Namun ini bukan ilusi biasa, ini adalah kenangan dari seseorang yang telah mati ribuan tahun lalu. Jitian menyaksikan kehancuran kerajaan, lautan api, dan langit yang mengucurkan darah. Ia berdiri di tengah semuanya, bukan sebagai dirinya, tapi sebagai seorang jenderal besar, yang ternyata adalah pendiri Sekte Darah 7 Bulan itu sendiri. Kau ingin warisan kami, maka rasakan dosa yang kami tanggung. Ilusi itu menghantam batin Jitian seperti tsunami, namun ia tidak mundur. Ia merangkul semua kenangan itu, menyadari bahwa kekuatan yang besar memang lahir dari luka yang dalam. Saat kembali ke dunia nyata, gerbang darah ilusi terbuka perlahan. Di baliknya, 7 bulan merah menggantung di langit bawah tanah, menyinari altar darah tempat warisan kuno tersegel. 7 penjaga dengan jubah gelap menyambut Jitian. Kau adalah satu dari sedikit yang bisa mencapai tempat ini. Tapi satu pertanyaan terakhir harus kau jawab. Apakah kau datang untuk menguasai dunia atau mengubahnya? Jitian terdiam, kemudian dengan tatapan yang menusuk, aku datang untuk membebaskan dunia dari mereka yang merasa berhak memilikinya. Altar berdarah menyala. Warisan kelima, esensi darah abadi, menyatu dengan tubuh Jitian. Dan saat itu pula, bulan merah ketujuh pecah, menandai bahwa kekuatan yang telah tersegel ribuan tahun akhirnya kembali hidup. Bab 67, Istana Langit yang Terlupakan. Setelah keluar dari lembah berdarah, langkah Jitian diarahkan ke ujung dunia, sebuah dataran tinggi berkabut abadi yang dijuluki orang-orang tua sebagai tanah tanpa bayangan. Disitulah tersembunyi sebuah tempat legendaris yang bahkan sekte-sekte besar takut menyebut namanya, Istana Langit yang Terlupakan. Tempat itu konon bukan hanya istana, melainkan fragmen langit itu sendiri yang pernah jatuh ribuan tahun lalu ketika para pendiri dunia berselisih dengan para penata takdir. Bangunannya menggantung di antara ruang dan waktu, tidak bisa dicapai dengan terbang, tidak bisa disentuh oleh bayangan. Untuk mencapainya, Jitian harus menggunakan 3 kunci warisan yang telah ia kumpulkan. Esensi bayangan, segel langit, dan darah abadi. Ketika ketiganya disatukan, langit retak dan celah hitam muncul di hadapannya, seolah membelah realita itu sendiri. Begitu masuk, Jitian tak hanya mendapati bangunan megah dengan pilar langit dan lantai bintang, tapi juga jejak para leluhur dunia. Patung-patung raksasa dari generasi kuno berdiri di sekeliling ruangan utama, masing-masing memegang simbol dari 7 elemen dunia. Namun yang paling mengejutkan, di tengah aula megah itu, duduk seorang lelaki tua, seolah masih hidup, dengan rambut putih yang mengalir sampai lantai dan mata tertutup oleh segel cahaya. Kau akhirnya datang, pewaris, bukan hanya dari kekuatan, tapi dari takdir yang kutinggalkan. Lelaki itu adalah Xuan Li, makhluk abadi yang dianggap hilang dalam sejarah. Ia adalah pendiri sesungguhnya dari Sekte Langit Pertama dan pencipta segel surga, artefak yang mengikat dunia agar tetap seimbang. Dari mulut Xuan Li, Jitian mendengar kebenaran, bahwa dunia saat ini bukan seperti yang diceritakan para sekte besar. Kebenaran telah dimanipulasi, sejarah diputar balikan, dan warisan-warisan kuat disegel agar tak ada yang bisa menandingi penguasa saat ini, 4 klan agung dunia. Jitian mendengar semuanya, dan satu kalimat terakhir dari Xuan Li mengguncang jiwanya. Segel terakhir tak bisa diwariskan, kecuali melalui pertarungan nyawa. Dan tepat saat itu, patung-patung leluhur mulai hidup, mata mereka menyala, dan aula istana berubah menjadi medan ujian terakhir, ujian pewaris langit. Bab 68, Ujian Pewaris Langit. 12 patung raksasa bergerak serempak, masing-masing mewakili elemen dasar dunia. Api, air, tanah, angin, petir, es, cahaya, kegelapan, logam, kayu, waktu, dan ruang. Mereka bukan sekadar golem biasa,
tapi manifestasi dari kehendak para leluhur yang telah melebur dengan hukum dunia. Udara berubah berat, seolah setiap helaan napas adalah beban ribuan tahun sejarah. Jitian berdiri di tengah lingkaran raksasa yang berpendar, dan suara gema dari langit istana menggaung. Hanya yang mampu menundukkan kehendak leluhur berhak menggenggam segel langit sejati. Pertarungan pun dimulai. Patung api menyerang pertama. Tinju raksasanya menghantam tanah, memunculkan pilar lava dari celah lantai. Jitian berputar cepat menggunakan langkah petir ilahi, menghindari serangan dan memantulkan panasnya kembali dengan cergin energi bayangan. Lalu datang patung waktu yang memperlambat semua gerakan Jitian. Tubuhnya serasa tenggelam dalam lumpur, tapi ia menggertakkan gigi dan mengaktifkan darah abadi, melompati waktu sendiri dengan semburan energi kehidupan yang melawan kematian. Satu persatu ujian dilalui. Namun yang tersulit adalah patung cahaya dan kegelapan, dua entitas yang menyerang bersamaan dari dua sisi dunia. Cahaya membakar jiwanya, kegelapan mencoba menelan kehendaknya. Aku bukan manusia biasa. Aku adalah ujung tombak takdir, dan tombak tidak tunduk. Dengan raungan keras, Jitian melepaskan gabungan teknik langit 7, jurus gila yang menyatukan ketiga warisan dalam satu ledakan dimensi. Cahaya dan gelap pun runtuh, dan patung terakhir, patung ruang, berlutut perlahan. Lantai langit mereka. Dari celah-celah udara, muncullah simbol kuno bercahaya, segel langit sejati. Ia bukan hanya kunci warisan, tapi alat untuk membuka dan menghancurkan tatanan dunia saat ini. Jitian mengulurkan tangan. Begitu menyentuhnya, ingatan dari ribuan tahun mengalir masuk. Perang para leluhur, pengkhianatan sekte abadi, dan wajah seorang wanita misterius yang selalu muncul dalam kenangan. "Siapa kau dan mengapa hatiku selalu terasa kosong tanpamu?" bisiknya pelan. Langit istana meledak terang, dan saat cahaya mereda, Jitian berdiri dengan jubah warisan lengkap. Tubuhnya menyala seperti dewa, dan di matanya terpantul bayangan dunia yang sebentar lagi akan berubah. Bab 69, 3 klan bangkit, dunia berguncang. Di langit utara, guntur menggelegar tanpa awan, gunung-gunung retak dan lautan terbelah. Sebuah suara gaib menyebar ke seluruh penjuru dunia kultivasi. Segel langit sejati telah terbangun. Kabar ini menyebar lebih cepat daripada cahaya. Di dalam gua suci klan petir hitam, tetua tertinggi membuka matanya setelah tidur 1000 tahun. Sementara di barat, klan darah iblis mulai menggerakkan pasukan mereka. Dan dari timur, sekte cahaya murni yang terkenal damai justru mempersiapkan formasi perang terbesar dalam sejarah mereka. Semua ini karena satu hal, munculnya pewaris Sa dari segel langit, Jitian. Namun, ia belum menyadari bahwa dengan menerima warisan itu, dirinya juga menjadi ancaman terbesar bagi tatanan lama. Para leluhur yang dahulu menyegel kekuatan langit, kini ketakutan akan kebangkitan Jitian, karena kekuatannya bukan sekadar mistik, melainkan kekuatan untuk meruntuhkan sekte-sekte besar yang telah memonopoli dunia. Di sisi lain, 3 klan kuno, klan bayangan suci, klan batu abadi, dan klan surya gelap, yang telah lama mengasingkan diri, kini mengadakan pertemuan rahasia. Jika pewaris sejati muncul, maka ramalan kuno akan dimulai. Apa kita harus membantunya? Tidak, kita harus mengujinya dulu. Jika dia gagal, maka dunia akan benar-benar hancur. Kembali ke Jitian, ia berdiri di atas reruntuhan istana langit. Yang terlupakan, tubuhnya diselimuti pusaran energi baru. Tapi kedamaian itu singkat. Langit berubah, merah darah. 3 siluet muncul dari celah ruang angkasa. 3 pendekar misterius bertopeng dari aliansi penjaga takdir, organisasi bayangan yang dibentuk untuk membunuh siapapun yang menyentuh kekuatan segel langit. Jitian, atas nama penjaga takdir, kau divonis sebagai ancaman tingkat langit. Hukuman, kematian mutlak. Jitian tidak bergerak, tatapannya tenang, tapi aura di sekeliling tubuhnya mulai meledak. Satu kalimat keluar dari bibirnya. Kau menyebut takdir, tapi takdir siapa yang kalian jaga? Pertarungan pun pecah di angkasa. Bab 70 pertempuran di atas langit takdir. Langit seakan pecah 2. 3 pendekar bertopeng dari aliansi penjaga takdir berdiri membentuk segitiga di udara, membentuk formasi pemusnah yang telah digunakan untuk mengakhiri legenda-legenda besar dunia kultivasi. Mereka bukan manusia biasa, melainkan makhluk abadi yang telah menjelma sebagai penegak tatanan dunia sejak era kuno. Jitian tidak gentar. Pusaran energi langit dan bumi berputar di sekelilingnya, membentuk jubah perlawanan takdir, warisan rahasia yang hanya bisa diaktifkan oleh pewaris segel langit sejati.
Pakaian putihnya berkibar dan rambutnya bersinar bagaikan matahari di ujung senja. Pendekar pertama menyerang. Ia menghunus pedang berlapis waktu, pedang 1000 kehidupan yang bisa melukai bahkan roh yang belum lahir. Jitian menangkis dengan telapak kosong, membuat gelombang waktu terpental ke langit dan menciptakan retakan dimensi. Pendekar kedua datang dari bayangan, menyatu dengan ruang dan menggunakan jurus langkah tanpa dunia. Namun Jitian telah mempelajari teknik anti-ruang dari warisan langit. Dengan satu hentakan kaki, ruang sekitar runtuh seperti kaca dan pendekar itu terpental sejauh gunung. Yang ketiga, pemimpin mereka melafazkan mantra langit yang bahkan membuat burung-burung jatuh dari langit. Kutukan penjaga asal. Sebuah cahaya kehitaman mengelilingi Jitian, mencoba menghapus eksistensinya dari sejarah. Namun, sesuatu bangkit dalam Jitian. Aku bukan bagian dari sejarah lama. Aku adalah permulaan sejarah yang baru. Tubuhnya bersinar. Energi langit dan bumi berbalik mendukungnya. Jitian mengaktifkan jurus pamungkas yang belum sempurna, pecah takdir 7 alam. 7 serangan dari 7 unsur, api, air, tanah, angin, petir, cahaya, dan kehampaan menyerang bersamaan. Langit berguncang, gunung jauh meleleh, samudra bergelombang, dan 3 pendekar penjaga itu lenyap dalam kilatan yang membutakan. Ketika debu mereda, Jitian berdiri di tengah langit, tubuhnya berdarah, tapi matanya menyala, penuh semangat. Jika takdir ini harus kulawan ribuan kali, aku akan melakukannya tanpa ragu. Di kejauhan, para tetua dari 3 klan kuno yang mengamati dari kejauhan saling pandang. Dia sungguh pewaris yang ditakdirkan, dunia akan segera berubah. Bab 71 undangan dari sekte tertua dunia, langit mulai mereda dari guncangan besar. Awan-awan yang terbelah mulai kembali berkumpul, seakan dunia sendiri menarik napas panjang setelah menyaksikan duel surgawi Jitian melawan penjaga takdir. Namun, belum sempat Jitian menyentuh tanah, seberkas cahaya ungu kebiruan menyambar dari angkasa dan membentuk gulungan giok berkilau yang mengambang di hadapannya. Tulisan kuno muncul di permukaannya, bersinar lembut, namun penuh tekanan luar biasa. Undangan terbuka dari gerbang abadi Tianshu. Mata Jitian menyipit. Nama itu seharusnya telah hilang dari sejarah. Gerbang abadi Tianshu adalah sekte tertua yang konon berdiri sebelum dunia terbagi menjadi 7 alam. Dikatakan bahwa sekte ini pernah mengajarkan seni kultivasi kepada para dewa pertama. Namun, dalam perang langit ribuan tahun lalu, Tianshu dikabarkan musnah, hilang tanpa jejak. Dan kini undangannya datang kepada Jitian. Apakah ini ujian baru atau permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Pikir Jitian sambil menggenggam gulungan tersebut. Saat ia menyentuhnya, dunia di sekelilingnya bergetar. Sebuah celah dimensi terbuka berbentuk seperti gerbang raksasa yang terbuat dari cahaya giok dan di baliknya terbentang langit yang tak pernah dilihat oleh mata manusia biasa. Angin dari celah itu berhembus dengan aroma kuno, campuran dupa langit dan darah naga purba. Tanpa ragu, Jitian melangkah masuk. Di saat bersamaan, di seluruh penjuru dunia, para tetua sekte besar, makhluk purba, bahkan iblis dari dunia bawah, semua merasakan guncangan yang sama. Gerbang Tianshu terbuka kembali, dan hanya untuk 1 orang. Siapa yang mereka pilih? Tak ada jawaban, hanya langit yang bergema pelan. Pewaris, segel, langit, kini menginjak tanah warisan para dewa. Bab 72. Tanah warisan dewa pertama. Saat Jitian melangkah melewati gerbang cahaya giok, pandangannya langsung dibanjiri oleh pemandangan yang tak terlukiskan. Tanah di hadapannya bukanlah tanah biasa. Ia melayang di udara seperti pulau raksasa, dikelilingi awan keemasan yang mengalir tenang seperti sungai. Pohon-pohon kristal tumbuh dari batu giok berurat emas, dan burung-burung cahaya berterbangan dengan nyanyian yang menggema seperti suara nyanyian langit. Namun yang paling mencolok adalah pilar-pilar raksasa yang menjulang dari langit ke langit lain, masing-masing dipahat dengan relief kisah pertempuran para dewa zaman kuno. Langkah Jitian bergema hening. Di tempat ini, waktu terasa diam. Lalu terdengar suara berat tua, namun tidak berasal dari satu arah. Pewaris segel langit, apakah engkau siap menerima ujian warisan dewa pertama? Jitian tidak menjawab dengan mulut, tapi dengan langkah mantap ke tengah pelataran batu yang bercahaya. Sinar menyelubunginya, dan lingkaran sihir kuno muncul di bawah kakinya. 8 siluet melayang turun dari langit, sosok mereka tertutup jubah abu-abu tua, wajah tersembunyi oleh cahaya. Mereka adalah 8 penguji Tianshu, makhluk terkuat yang ditinggalkan untuk menjaga rahasia warisan. Jika kau gagal, tubuhmu akan hancur dan jiwamu akan lenyap. Tapi
Jika kau lolos, kau akan menginjak jalan yang bahkan dewa enggan tapaki. Jitian hanya tersenyum kecil. Aku sudah mati berkali-kali demi mencapai tahap ini. Apa satu kematian lagi bisa membuatku mundur? Salah satu siluet maju dan mengangkat tangannya. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Ujian pertama, menantang bayanganmu sendiri. Dari dalam lingkaran sihir, sosok Jitian yang lain muncul, sama persis dari ujung rambut hingga aura, tetapi matanya merah darah dan bibirnya menyeringai seperti iblis, haus darah. Ini versi diriku yang paling jahat. Bayangan Jitian tertawa. Aku adalah keinginan terdalammu yang kau sembunyikan. Mari kita lihat siapa yang lebih layak hidup. Dan dengan itu, pertarungan dimulai. Jurus bertabrakan dengan jurus, kekuatan yang sama menghantam satu sama lain, seperti dua gunung yang saling menghantam. Namun satu hal jadi jelas, bayangan itu tidak mengenal batasan moral dan menyerang tanpa ampun. Jitian hampir terpukul habis oleh jurus langit membelah jiwa, tetapi di detik terakhir, ia mengubah aliran spiritualnya, mengalahkan versi dirinya sendiri, bukan dengan kekuatan, tapi dengan pemahaman akan dirinya sendiri. Saat bayangan itu lenyap, suara dari langit terdengar lagi. Ujian pertama. Lulus. Bab 73, Tarian Jurus Tanpa Nama. Langkah Jitian memasuki pelataran kedua terasa jauh lebih berat. Meski tubuhnya tak terluka parah, jiwanya terasa terkuras setelah menghadapi versi dirinya yang paling kelam. Namun, belum sempat ia menarik napas panjang, angin bergulung dari segala arah. Langit bergetar, awan-awan di atas membentuk pusaran, dan dari tengahnya turun satu sosok misterius. Ia menari, tak bersuara, tak berpakaian gemilang, hanya tubuh tipis bagai kabut, seolah tercipta dari angin dan cahaya. Sosok itu mengangkat tangannya, lalu mengayun perlahan. Dan saat itulah semuanya berubah. Udara mengoyak, tanah terbelah, angkasa berdenyut. Satu gerakan, tapi seolah semesta sendiri ikut menunduk. Itu teknik bela diri. Tidak ada nama, tidak ada bentuk, tidak ada petunjuk. Namun kekuatannya tak terbantahkan. Suaranya bergema dari langit. Inilah jurus tanpa nama, tidak bisa ditiru, tidak bisa dipelajari, hanya bisa dirasakan dan dilalui dengan jiwamu. Jitian menarik napas. Dia tahu, ini bukan ujian pertarungan, ini ujian kesadaran. Ia pun mulai bergerak, tangannya diangkat pelan, mengikuti alur angin. Tapi langsung, satu ledakan angin menghantamnya dari arah kanan. Pukulan tak kasat mata yang muncul karena gerakannya salah setitik saja. Ini seperti menari di atas pisau tajam. Berkali-kali tubuhnya terpental, setiap gerakan salah, tubuhnya menerima balasan dari dunia itu sendiri. Tapi ia terus berdiri, fokus, tidak dengan otot, tapi dengan perasaan. Ia memejamkan mata, biarkan tubuh bergerak sendiri, detik demi detik, langkah demi langkah. Sampai akhirnya ia bergerak, satu gerakan sempurna, dunia diam, sosok penari angin mengangguk, lalu lenyap perlahan. Langit kembali terang. Ujian kedua. Lulus. Jitian jatuh terduduk, napasnya berat, tapi matanya bersinar. Ia tidak hanya memahami satu jurus baru, ia menyatu dengan prinsip dasar kekuatan dunia itu sendiri. 2 ujian telah berlalu, tinggal 6 tersisa. Tapi kenapa? Rasanya semakin ringan sekaligus semakin menakutkan. Bab 74, Tembok 7 Nama. Langkah Jitian terhenti di depan sebuah tembok raksasa yang menjulang di tengah kehampaan. Bukan dari batu, bukan pula dari logam, melainkan dari cahaya beku, seolah terbuat dari es yang dipatri dengan aura waktu itu sendiri. Di permukaannya terukir 7 nama. Nama-nama itu bukan sembarang ukiran. Setiap huruf tampak hidup, berdenyut seperti jantung. Saat Jitian menatap nama pertama, dadanya seperti ditusuk ribuan panah api. Huojian, pewaris pertama, penguasa langit merah darah. Seketika, bayangan seorang pendekar berjubah robek melintas. Tangannya menggenggam tombak langit yang terbakar, matanya membawa api perlawanan. Nama kedua bergetar, Ling Yue, pewaris kedua, perisai cahaya tanpa bayangan. Sosok wanita berdiri di atas danau terbalik, rambutnya menari bersama angin, dan di punggungnya sebuah mandala bercahaya melindungi dunia dari kehancuran. Jitian mundur setapak, dada sesak. Ini bukan sekadar nama, ini memori. Jiwa mereka tertanam di sini. Nama ketiga, keempat, kelima, semuanya hidup. Setiap nama membawa warisan, beban, dan keagungan tersendiri. Hingga ia sampai pada nama keenam, Tian Yu, pewaris keenam, pendosa abadi. Bayangan kabur. Tidak ada wajah, tidak ada bentuk.
Hanya jeritan panjang dan ribuan jiwa terperangkap di sekelilingnya. Jitian merinding. Pewaris ini bukan pelindung. Ia adalah pembawa kutuk. Lalu, nama ketujuh. Tidak terbaca. Bukan karena hilang, tapi karena belum ditulis. Tembok itu berbisik pelan. Nama ketujuh akan ditulis olehmu, Jitian. Tapi itu bukan kehormatan. Itu adalah takdir yang belum menentu. Kamu bisa mengukirnya atau menghancurkannya. Tiba-tiba tembok terbuka seperti pintu ke dunia lain. Dan dari celahnya, aroma perang darah dan takdir menguar keluar. Langkah Jitian pun berlanjut, menuju babak baru yang tak hanya akan menguji kekuatannya, tapi juga pilihan jiwanya. Bab 75 Panggung Dewa dan Iblis. Begitu Jitian melangkah melewati celah tembok, dunia berubah. Langit berwarna jingga keemasan, tanah retak dan memijar seperti bara api. Di hadapannya terbentang panggung kolosal, melayang di atas jurang tanpa dasar. Di sana, dua arca raksasa berdiri saling membelakangi. Satu bersayap cahaya, satu bersayap bayangan. Panggung itu bernama Arena Pertarungan Dewa dan Iblis. Tempat ini menyimpan memori peperangan terdahsyat antara dua kekuatan agung dalam sejarah segel langit. Bisik suara misterius. Dari langit, satu demi satu bayangan turun, bukan manusia, bukan arwah, melainkan fragmen kenangan dari pertarungan ribuan tahun lalu. Para pejuang, makhluk langit, iblis kuno, dan entitas yang tak bisa dijelaskan kata-kata, semua hadir kembali dalam bentuk bayang-bayang berenergi. Jitian berdiri di tengah arena. Pilih di sisi cahaya atau sisi kegelapan. Tanpa jawab, kedua sisi langsung menyerangnya sekaligus. Sinar suci menghujam dari kanan, api neraka menyapu dari kiri. Jitian menghindar, melompat, dan memutar tubuhnya seperti badai. Ia bukan sekadar bertarung, tapi harus menyeimbangkan dua kekuatan berlawanan. Langkahnya meluncur seperti bayangan, namun tangannya memancarkan cahaya hangat. Di satu sisi, ia menangkis dengan kekuatan suci, di sisi lain ia menyerang dengan kekuatan iblis. Aku tidak memilih salah satu katanya. Aku akan menyatukan keduanya. Ledakan dahsyat mengguncang arena, langit terbelah. Kedua arca raksasa bersinar, dan dari dada mereka muncul dua inti kekuatan, kristal dewa dan kristal iblis. Jitian melompat, merebut keduanya, dan saat tangannya menyentuh kedua kristal itu bersamaan, tubuhnya terlempar ke udara, tapi matanya terbuka lebar. Dua kekuatan itu tidak menolaknya, mereka menerimanya. Dari sini, aku akan menciptakan jurus baru, jurus yang bahkan para leluhur pun tak bisa pahami.